Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di perkebunan kelapa sawit. Ini bersama Pak Sarimin. Beliau juga salah satu petani sawit yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan beliau terkait pengalaman sehari-harinya, termasuk pernah mengalami pencurian kelapa sawit ya kebunnya, dan informasinya hampir satu kebun itu seluruhnya hilang kena curi. Tentu beliau nanti akan bercerita bagaimana pengalamannya berkebun, kemudian kenapa kebunnya bisa dicuri, dan seberapa banyak sih nanti kerugiannya. Dan saat ini kita ngobrolnya berada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Gosong Telaga Barat, dan beliau juga merupakan penduduk Desa Gosong Telaga Barat. Kita akan langsung perkenalan dengan beliau. Memang sehari-hari beliau ini biasa kalau saya memanggilnya Ustadz, dan beliau ini memang sebagai khatib di masjid yang ada di Desa Gosong Telaga Barat. Lebih kurang 5 bulan yang lalu, setelah kami berdomisili di Desa Sukadamai, kebun kami itu berada di Desa Gosong Telaga Barat, tepatnya lokasinya Dusun 2 ya. Kebun kami itu lebih kurang 1 hektar. Sebelumnya memang alhamdulillah kebun kami itu belum pernah kecurian atau kemalingan. Namun kami pikir setelah kami di sana lebih kurang selama 5 bulan itu berturut-turut sampai 5 kali. Namun yang pertama itu kami lihat waktunya itu mungkin tidak memakai alat. Dia mengambil mungkin menggunakan pisau hanya 1 atau 2 batang. Namun masuk kami untuk panen yang kedua kali itu luar biasa memang. Luar biasanya pelepah itu di bawah itu berserakan. Memang terpikir waktunya itu ingin melapor sama pihak kepolisian, tapi saya lihat pelepah itu tidak bergeser. Kalaupun dilapor ini akan percuma, tidak ada mungkin sidik jari. Kalau mungkin digeser kala itu mungkin saya lapor, walaupun malingnya tidak ada bisa kita tangkap pada waktu kejadian. Tapi saya yakin waktunya itu kalau memang digeser, rencana waktunya itu memang saya laporkan. Untuk lanjut lagi kita bersabar. Memang terus terang setiap kejadian saya WA memang Pak Geci atau kepala kampung, saya lapor. Setiap kejadian saya lapor. Sampai mungkin bulan terakhir, sekitar 1 bulan lebih yang lalu lah, lebih kurang ya. Itu juga kembali mungkin hanya beberapa batang. Tapi yang parah itu memang saya rasakan itu yang kedua kali, ketiga. Itu pertama itu saya anggap ya mungkin introspeksi diri saya. Introspeksi dirinya mungkin karena sebagai profesi di masyarakat itu termasuk sebagai penyuluh kepada masyarakat, menerangi, tentunya kita harus introspeksi juga. Mungkin akibat dicuri itu kelalaian kita atau kekurangan, kelemahan kita, artinya kurang sedekah atau bagaimana, begitu sebenarnya introspeksi diri saya. Termasuk kejadian kedua kali itu, sebenarnya setiap kejadian itu saya buat video, saya share di Facebook akun saya itu, akunnya akun Sarimin Channel Sani. Itu ada semua video setiap kejadian 5 kali berturut-turut. Sehingga yang terparah itu ada warga bernama Tuah, sempat dia ngomong, kalau saya itu Pak Ustadz, saya nggak sabar kalau begitu banyak kejadian. Jadi harus bagaimana, saya bilang, harus apa kita buat. Jadi upaya-upaya memang menurut saya untuk mengatasi kemalingan ini, salah satu seperti pernah juga dari masukan dengan kawan, mungkin mengadakan join atau kerjasama. Seluruh petani harus kerjasama kalau menurut kami, hemat kami begitu. Dan pernah diskusi sama petani juga, hanya cara itu. Kalau kita buat pun mungkin perdes itu kan
bukan sebagai patokan juga untuk mengatasi. Tapi kalau kita kerjasama seluruh petani, jangan ada pembiaran. Karena saya lihat tingkat kemalingan terjadi pada sawit ini masyarakat, termasuk saya sendiri sebagai petani sawit. Walaupun lahan saya itu sedikit, itu ada pembiaran saya lihat. Kadang ada saudaranya, ada anaknya. Kita lapor pun, di mana harapan kita memang keterlibatan seluruh, bukan hanya petani. Jangan kita biarkan memang, karena ini perbuatan salah ya, pencurian. Kalau kita biarkan, rasanya kita pun malu. Karena di mana-mana saya lihat, sempat saya posting itu di akun media sosial saya, banyak tanggapan memang komentar bahwa di mana-mana, bukan hanya kita ternyata, tapi rasa-rasanya memang agak sakit kalau lahan kita hanya lebih kurang 1 hektar dihantam maling tadi semua. Habis pokok ya. kan. Rasanya mau panen itu ada tujuan awal itu untuk panen. Oh, ini rencana mungkin kondangan atau mungkin bayar hutang, meleset akhirnya kan. Itu 5 kali itu sebulan berturut-turut atau seperti Lebih kurang dalam 5 bulan berturut-turut itu. 5 bulan. Dan yang terjadi yang paling parah itu sampai habis satu kebun itu pencurian. Itu yang tahap kedua. Nah, itu pelepah berserakan itu. Waktunya itu pun lama saya biarkan. Sampai mungkin 1 bulan saya biarkan, tidak saya angkat. Karena ada pemikiran juga, gimana ini harus dilapor ada. Tapi gitulah, saya pikir lebih baiklah. Nah, jadi terakhir juga ada masukan kemarin itu dari kawan bagaimana. Nah, karena saya walaupun bagaimana tetap berpikir kepada ketentuan dari Allah semua. Datang kawan begini, bikin Pak Imam begini, bikin Ustadz, coba bikin infak ya, ya alhamdulillah. Memang bukan untuk sebagai kesombongan atau ria ya, mohon maaf sebenarnya. Tapi kemarin itu 2 minggu yang lalu kami panen, kami musyawarah sama istri, kita harus koreksi diri. Setiap kita panen harus kita infakkan ini sebahagian rezeki saat kita ini ke masjid yang ada di tempat kita. Alhamdulillah kami awali 2 minggu yang lalu, walaupun jumlahnya memang hanya 100.000 karena menurut nilai panen kami. Nah, tapi ini insya Allah akan kami teruskan. Niat kami ini setiap bulan, kalau kami buat nanti setiap panen itu 2 minggu sekali, mungkin hanya 50.000 yang bisa kami keluarkan, karena ini infak bukan wakaf ya. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya, hanya berserah diri kepada Allah lah, sawit kami ini akan bisa terjaga. Itu menurut pendapat saya, karena kita ajak pun kawan-kawan sudah kerjasama, juga ada tetangga itu juga sudah berapa kali mengintip maling, tetap nggak jumpa, karena mungkin maling itu sendiri yang mengintip kita. Makanya susah untuk menangkap para ninja-ninja sawit ini. Tadi dikatakan kan 1 hektar Ya. Biasanya berapa itu dapatnya? Kalau untuk saat ini memang panen sawit kami belum memadai. Paling tinggi kemarin hanya sampai 800 kilo. Itu hanya baru sampai segitu, karena masalah perawatan masih kurang tentang sawit kami itu. Dan itu untuk dipakai apa biasanya uangnya? Untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa keluarga Ustaz bisa di? Kami itu dalam satu keluarga itu 8 orang menjadi tanggungan sehari-hari itulah. Dan termasuk dari sawit itu memang untuk ininya ya? Ya alhamdulillah, memang kalau kita katakan dari sawit utamanya enggak juga mencukupi. Karena kita dalam keluarga itu 8 orang itu orang dewasa semua. Berapalah? Kalau 800 paling tinggi, yang sekarang saat ini hanya 500, kemarin 500. Hanya itu berarti 1 ton lah 1 bulan. Ya, artinya kan itu cukup diandalkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, kemudian tiba-tiba ada kehilangan atau dicuri, gimana perasaan? Wah, kesal lah. Jelas kesal. Tapi kesal pun memang untuk yang kelima kali ya. Itu memang ada juga saya buat videonya di Facebook saya tuh. Saya udah
ngomong sendiri, tapi sebenarnya terus terang ngomel saya. Saya nggak sampai hati kalau barang saya dicuri, saya sumpah orang itu sebenarnya saya menyesal terus terang. Ah, pernah itu kemarin begitu saya buat. Ini udah salah niat. Malingnya ini bukan main-main lagi, menyengaja. Memang setiap ada kemalingan itu saya hanya memohon supaya mudah-mudahan para maling-maling ini ya berubahlah. Ada pemikirannya, oh ini punya sekolah, ini punya masyarakat, kenapa harus diganggu, banyak usaha-usaha lain. Harapan kita itulah masyarakat yang memang mau mengambil masyarakat lain, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya lah. Karena nggak elok lah perbuatan seperti itu. Mulai aman itu sudah berapa lama? Nggak ada lagi. Lebih kurang 1 bulan inilah, lebih kurang. Alhamdulillah tadi pun pas tadi pagi kami juga memeriksa sama anak setelah menyiapkan jembatan ada di simpang kami itu untuk supaya masuk mobil. Kami cek, coba ayo nak, saya bilang saya cek dulu apa kehilangan apa enggak. Alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah kita alhamdulillah aman, dan harap memang niat kami itu dengan adanya kami memberikan sedikit rezeki kami ke jalan Allah itu, Allah sendiri yang akan menjaga, akan menutup pemikiran hati orang-orang yang mau memaling sawit kami. Kalau yang dicurigai misalnya Ustadz, apa selama ini apa ada atau tidak mau berburuk sangka atau seperti apa? Wah, kalau berburuk sangka terus terang saya nggak berani, karena hanyalah pelaporan masyarakat lah, sipolan. Gimana harus kita curiga? Kalaupun kita curiga nanti menambah dosa kita sendiri. Lalu Ustadz, kalau upaya selain berdoa, upaya lain bisa aman seperti apa? Itulah upaya kalau menurut kami. Juga kami beberapa kali juga coba ronda juga memang kami lakukan kemarin tapi setelah kehilangan. Dan upaya mengajak kawan kemarin sudah, tapi karena nggak ada kata sepakat semua petani, akhirnya mundur. Nggak jadi, karena rencana awal saya itu gitu, saya ajak berapa orang petani, ayo kita kerjasama, apabila ada si A, artis si A itu yang masyarakat curigai, tolong dikasih tahu, atau si A juga si B ya, jadi sama-sama lah kalau mau kita mengatasi supaya terhindar dari kemalingan sawit ini. Sebenarnya termasuk parah ini sawit, karena ada saudara kita juga kemarin sempat melapor ke pihak kepolisian, tapi kan barang bukti gimana harus. Iya. Artinya yang hilang sawit khususnya di Desa Besong Telaga Barat ini bukan hanya Pak Ustadz ya. Ya, termasuk barusan ini kawan kami sendiri sama-sama ketua PG ya. Saudara Riki, orang Telaga Bakti, itu pun hampir setiap malam kemarin tuh mencoba berusaha menangkap maling. Akhirnya dia putuskanlah menjual lahannya itu. Itulah salah satu penyebabnya kemarin setahu saya. Dijual lah lahan itu karena tidak sanggup lagi, setiap mau panen lihat udah dipanen orang tua, walaupun nggak semua kan, tapi kekecewaan masyarakat itu adalah. Biasanya itu kejadiannya malam hari atau siang? Ada malam, tapi nampaknya kebanyakan malam sama di waktu subuh kalau menurut informasi dari masyarakat lain yang cerita, yang punya sawit. Dan belakangan kemarin pun ada saudara kita juga, oh itu baru keluar, coba tengok, saya bilang sempat ditengoknya, mengaku bahwa sawit uber. Ternyata setelah berapa hari datang saya periksa, ternyata sawit kawan di dalam diambil, di luar ini enggak. Ustadz kan sebagai penceramah gitu, kira-kira sering nggak menyampaikan sekalian dalam isi ceramah? Alhamdulillah
waktu yang terparah kemarin itu memang saya sampaikan himbauan melalui masjid ya, harapan juga kepada Bapak Geci juga saya sampaikan, cobalah kita atasi ini, sehingga memang saya dapat juga ada draft perdes dari, kalau saya tidak salah juga dari saudara Dedek Serambi ya. Waktu itu saya coba baca, saya sampaikan kepada Pak Geci, ini cocok kita buat perdes supaya mengantisipasi ini. Kan ada umpamanya ada kehilangan kita satu janjang kena 500.000, ini sebenarnya cocok kita terapkan, saya bilang. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan kami sama Pak Geci. Mudah-mudahan setelah hari ini, mungkin setelah video ini juga nanti dia nonton Pak Geci, tergugah hatinya untuk menandatangani draft perdes yang udah kita rancang ya. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu antisipasi kita, bahwa nanti masyarakat tahu bahwa perdes sudah kita buat oleh Pak Geci, buat perdes tentang maling sawit ini. Kalau andai kata ada masyarakat kehilangan sawit tandan, didenda 500.000 dan juga dilaporkan pihak kepolisian, ini pasti ada efek nanti. Saya yakin kalau memang dilakukan, itu salah satu cara dari pemerintah desa kalau menurut hemat kami. Yang punya Ustadz ini umur berapa sawitnya itu? Lebih kurang 15 tahun. Sudah besar juga berarti. Untuk kejadian pencurian ini baru ya? Baru, dari dulu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Hanya 5 bulan terakhir inilah sebenarnya. Mungkin maling itu tahu kami sudah berdomisili ke sana, mungkin itu salah satu. Tadi kami juga enggak memang bersangka mungkin penyebab itu atau bagaimana, tapi ada juga informasi ini salah satu meningkatnya maling sawit ini. Kalau cerita di lapangan di masyarakat ini bukan akibat untuk kebutuhan keluarga nampaknya. Kalau menurut itu cerita di warung kopi, penyebabnya itu semua rata-rata kebanyakan akibat kecanduan. Salah satu mungkin game dan judi online inilah, kalau menurut informasi di masyarakat yang kita dapatkan. Itulah bayang-bayangan, bukan untuk kebutuhan rumah tangganya sebenarnya. Tapi ini yang sasarannya kan, ini mohon maaf sebelumnya kan biasanya sawit perusahaan aja gitu ya kan. Betul. Tapi bukan berarti itu pun benar gitu ya. Iya. Tapi sekarang menyasarnya sawit milik masyarakat. Iya. Sejauh ini banyak gak pengetahuan Ustadz yang masyarakat? Saya rasa kalau menurut hemat kami itu, kalau 100% pekebun itu sekitar 60-80% itu kena sasaran. Kalau 100% enggak, yang pasti enggak kalau 100%. Biasanya yang dicurinya apa? Sawit dalam bentuk janjang atau berondolan? Bentuk janjang. Malah ada yang pernah itu sama yang mentah itu pun diembat habis. Bukan hanya yang masak. Kalau yang punya Ustadz sendiri apa? Yang pernah. berondolan? Itu kalau berondolan alhamdulillah nggak pernah, cuma tandan buah segar inilah rata-rata. Cuma yang paling saya kesal itu memang waktu kejadian sama yang mentah-mentah lah diambil. Itu kan merusak batang juga itu. Artinya kalau yang mentah ini selain rugi kehilangan janjangnya juga pohon rusak gitu ya, tanaman sawit. Iya, jelas. Ada pengaruh jangka panen itu jauh sekali. Itu efeknya sama kita sebagai petani, karena kita tarik 2 minggu sekali, 1 bulan pun tidak akan terjangkau setelah dimalingi sawit kita apabila mentah yang mereka buat. Ambil itu. Oh, artinya kalau yang mentah ini malah jeda panen pun nanti lama karena nunggu ada sawitnya. Jelas lama, berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Kalau untuk biaya gitu Ustadz, biaya perawatan, belum lagi tadi harus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kayak mana itu ketika terjadi pencurian itu?
yang dirasakan dampaknya terutama untuk ekonomi keluarga? Alhamdulillah, memang saya akui bukan hanya dari penghasilan dari kebun itu sendiri yang bisa saya dapatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga, masih juga kerja di desa sebagai ketua PG, juga sebagai khatib di masjid, dan juga ada di salah satu masyarakat kita yang orang mampu juga saya kerja sama mereka. Jadi saya terus terang tidak ada pengaruh memang masalah perawatan, tetap saya rawat sawit, sehingga dalam tahun ini saya rutinkan dia melakukan pemupukan dan pembersihan lahan. Itu menurut saya sudah masuk kewajiban harus, karena pengalaman saya kalau sawit kita biarkan tidak kita urus, seolah kayak kita mengurus anak bayi lah. Lalu bagaimana dengan yang kawan yang lain yang memang cuma menggantungkan dari sawit itu, pengalamannya seperti apa? Yang nggak tanggung. Kalau orang itu saya lihat luar biasa marahnya, kesalnya luar biasa. Ada yang nangis, tahu saya ada itu tetangga saya kemarin itu sempat dia nangis karena pas mau panen, karena rencana bayar kredit, ternyata kredit di bank sudah sebahagian masih putih. Bekas tandan sawit itu berarti berkisar 1 hari atau 2 hari lebih, cuma itu orang panen tersebut kan, makanya dia sempat nangis. Tadi sempat diceritakan ada sampai yang dijual kebunnya gara-gara dicuri. Ada ada kawan kami sendiri sama-sama ketua, cuma beda desa ya, tapi ada lahannya di tempat kita ini. Dia jual kemarin tuh, memang itu salah satu penyebab utama sepengetahuan saya, dan kami saling menelpon. Memang itu menurut cerita kawan tadi, karena hampir tiap malam setelah rutin kejadian, hampir tiap malam dia coba ronda di di lahannya itu. Alhamdulillah memang aman waktunya, itu waktu dia ronda, tapi kan tidak mungkin tiap malam. Dan itu memang jadi masalah sendiri ya, nggak mungkin jaga itu siang malam ya. Kalau saran-saran lain selain tadi misalnya ada peraturan desa, terutama untuk mengetuk hatinya, apalagi tadi disampaikan salah satu penyebabnya ada dugaan karena medsos, judi online, kira-kira seperti apa? Ya, salah satu ya saran, ya harapan saya video ini bisa ditonton oleh saudara-saudara kita seiman dan seagama ya. Saya yakin dan percaya bahwa yang mengambil atau mencuri sawit-sawit yang ada di sekitar kita ini, termasuk sawit kami, tidak ada meleset dari masih sama kita, artinya seiman dan seagama. Harapan kami ya mudah-mudahan Allah bisa membukakan pintu hidayahnya, berubah, dan cobalah apakah tidak ada usaha lain. Saya yakin kalau mau kita berusaha, Allah akan membukakan pintu rezeki, akan menampakkan, tapi jangan kita berpangku tangan. Apalagi kita kepala keluarga, ada tanggung jawab kita karena memberikan nafkah kepada anak dan istri, kan hukum wajib ibadah, maka berikanlah yang halal. Harapan kami janganlah para pemaling sawit ini memberikan hasil curian sawit ini memberikan nafkah anak dan istri. Sayang sekali. Kalau diceritakan biaya untuk bertanam sawit itu seperti apa cukup besar atau apa, sehingga ketika terjadi pencurian itu terasa sangat merugikan dari ya, sebenarnya dulu sebelum saya menanam sawit, menurut hemat saya itu, kalau mau jadi petani sawit itu sebenarnya harus orang yang mampu sebenarnya. Karena hemat kami, mampu segi ekonomi, tenaga, bukan hanya ekonomi aja, tenaga merawat kan. Kalau hanya berkisar 1 atau 2 hektar, tapi kalau lebih itu kan harus kita upahkan, tidak mampu kita sendiri merawatnya. Tapi kalau masih 1-2 hektar itu saya yakin siapapun petani sawit masih mampu merawat sendiri.
Tapi kalau udah lebih itu wajib, itu makanya menurut kami sebenarnya dulu saya pikir ini sawit ini kategori orang yang mampu. Seperti kita ini janganlah menanam sawit. Tapi setelah saya pelajari, saya lihat perkembangan kita aja singkil ini, hanya komoditi inilah menurut kami yang bisa menjanjikan. Arti menjanjikan itu kita tanam sayuran, kami udah coba sayuran. Panen hari ini bisa ditampung oleh warung atau rumah-rumah makan, besok nggak mampu lagi. Cuma kalau sawit kapanpun, jam berapapun tetap ada pembeli. Inilah kelebihan kalau kita menanam saat ini. Kalau ada jasingkil, hanya komoditi inilah menurut kami yang bisa sekarang kita usahakan selaku masyarakat. Nah, kalau mau ingin mendapatkan pendapatan, membantu pendapatan keluarga. Nah, artinya kan Ustadz, begitu sakitnya hati ketika yang golongan yang kurang mampu, kita katakanlah bersusah payah untuk menanam sawit, tiba-tiba sawitnya ada yang nyuri. Ya jelas lah, bagi orang yang seperti kami ini bukan kategori orang yang mampu, ya saya alhamdulillah tidak pernah sakit hati memang. Nah, tapi ada rincian-rincian biaya tadi memang cukup. Tapi kita kalau bahasa daerah sini, kalau kita ada perawatan itu kan minyaknya penggorengnya sebenarnya. Kalau kita mau gitu kan, masalah perawatan atau masalah kemalingan tadi juga kita harus introspeksi diri juga. Makanya salah satu juga saya lupa tadi, bahwa salah satu mengantisipasi jangan kemalingan memang walaupun 1 jam harus kita ke kebun. Kalau menurut kami itu salah satu juga cara mengantisipasi bahwa yang punya kebun itu sepolan sana, tiap hari dia kebun, jangan kita masuk. Itu saya yakin ada pengaruh juga nanti. Nah, tapi kalau kita hanya 2 minggu sekali atau panen, ya tentulah dia udah kali-kalikan hari Sabtu siap panen, berarti kami bisa masuk hari Jumat dan hari Kamis kan. Tapi kalau tiap hari saya yakin dalam 1 jam, insya Allah saya yakin percaya kalau mau kita, saya juga insya Allah akan menerapkan juga sistem itu supaya mengantisipasi kemalingan tadi. Biasanya hasil dari sawit itu yang digunakan untuk apa aja? Ya alhamdulillah kalau saat sekarang tahun sekarang lah, atau 6 bulan belakangan ini, memang bukan hasil saya ini difokuskan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, enggak sebenarnya saya akui, tapi untuk kebutuhan anak sekolah juga. Maklumlah kalau kita di masyarakat ini kan ada pesta, ada itulah menutupi, itulah kebutuhannya sebenarnya saat ini. Karena untuk kebutuhan keluarga alhamdulillah sudah ada dari tempat lain ya, untuk menutupi. Tapi artinya ketika misalnya mau pesta udah dirancang, tiba-tiba hasilnya ada yang maling, gimana itu? Wah, nggak tahu lagi ngomong tuh gimana harus. Tapi ya selama ini memang kalau kejadian seperti itu alhamdulillah nggak pernah memang. Artinya planning kita panen hari ini untuk kebutuhan ini target kan. Contoh itu alhamdulillah selama ini memang belum sistemnya. Tapi kalau sempat gitu mungkin seperti saya sampaikan tadi, seperti tetangga kami tadi, karena planningnya untuk besok harus bayar kredit atau dicuri, apa nggak kesal, nangis. Itu kayak anak-anak nangisnya. Tapi kami insyaallah alhamdulillah sampai hari ini nggak demikian. Kalau udah kejadian, nah udahlah. Kalau pasrah nggak juga, kami tetap usaha. Untuk petani sawit lain yang sedikit, apa saran selain tadi soal biar nggak dicuri, soal gimana perawatan, mungkin saran-sarannya? Kalau untuk masalah perawatan ya, untuk kawan-kawan kami juga, karena kami juga pernah aktif di pupuk organik ya, sekarang nggak lagi memang, dan di pupuk non organik. Masalah perawatan ini, kalau kita masyarakat punya sawit, kalau ingin berhasil
cukup untuk kebutuhan keluarga dari hasil sawit itu, menurut kami wajib kita buat jadwal perawatan. Salah satu pemupukan 4 bulan sekali. Kalau menurut hemat kami itu berarti dalam 1 tahun minimal 3 kali. Kalau enggak, kalau bisa 4 kali, 4 kali. Kalau ingin punya hasil banyak, karena 1 hektar itu lebih kurang 140 atau 130 batang. Berarti kalau kita memang sudah normal pertumbuhan sawitnya, insya Allah saya yakin dan percaya tidak kurang 2 ton dia akan setiap panen dalam 1 hektar. Tapi itu sudah semua batang yang ada 100 sekian itu menghasilkan. Itu lama menunggunya itu Bos ya untuk panen itu. Maksudnya lama Mulai nanam itu. Oh, dari tanam itu yang saya rasakan pengalaman itu 3 tahun itu sudah mulai kita dapat hasil sebenarnya, tapi belum memadai. Itu buah pertama. Buah pertama itu biasanya kita buang aja sebenarnya. Jadi 5 tahun itu udah positif dari mulai nanam kita rawat. Insya Allah kalau kita jadi petani sawit, ada sawit kita tanam, yakinlah 5 tahun itu sangat sebentar sebenarnya, tidak lama. 5 tahun itu udah panen. Cuman biayanya besar tentu ya selama menunggu 5 tahun itu. Oh iyalah. Dan namanya, itu tiba-tiba kena curi pula ya. Ya. Semua resiko itu memang ada. Semua usaha itu pakai resiko, pakai modal, harus kita siapkan lah. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Sarimin ya. Beliau merupakan warga Gosong Telaga Barat. Beliau salah satu korban yang pernah kehilangan sawit karena dicuri di kebunnya seluas 1 hektar di desa Gosong Telaga Barat. Dan informasinya tadi bahwa ada 5 kali pencurian 5 bulan secara berturut-turut di kebun yang susah payah beliau bangun selama 15 tahun, dan luas kebunnya hanya 1 hektar. Tapi memang bersyukur beliau tadi mengatakan menerima, walaupun sempat kesal tadinya karena terjadi pencurian secara berulang-ulang, walaupun akhirnya dalam hati kecilnya sekarang sudah memaafkan gitu ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Sarimin. Lain waktu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.